menunjukkan bahwa ijazah mereka asli. Hal yang menarik, kalau saya ada di Makassar, saya orang Sulawesi di Manado, dan kita share bersama laut yang sama. Kita dihubungkan oleh laut yang sama, bahkan oleh ikan yang sama. Dan mereka yang makan ikan pasti otaknya melampaui mereka yang hanya bisa menghafal nama ikan. Saya balik pada tema kita, kampus dan republik. Istilah republik itu datang dari penggalan kata res publica. Res artinya bahasa Inggrisnya thing, hal-hal. Publik artinya umum. Jadi kita mau bicara hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Itu istilah republik, res publica. Sekarang seolah-olah kita mencemaskan keadaan republik karena isunya macam-macam. Berbagai, setiap kali kita buka media, kita bertemu dengan isu kekayaan dirjen pajak, kekayaan petugas pajak eselon 3 yang luar biasa. Dan itu bertentangan dengan ide republik. Republik idenya adalah kesetaraan, bukan kesenjangan. Tidak ada fakir miskin yang dipelihara oleh negara. Karena yang dipelihara negara para koruptor yang menimbun hartanya, dan harta itu digali dari bumi kita. Tentu sangat masuk akal kalau ada argumen bahwa tugas dari korporasi adalah mengakumulasi. Itu prinsip dasar dari korporasi. Tetapi prinsip dasar dari negara adalah mendistribusi melalui sistem pajak. Jadi kita beruntung ada korporasi untuk mengakumulasi ekonomi. Tetapi kita tunggu ketegasan pemerintah untuk mendistribusikan hasil akumulasi. Itu yang disebut social welfare, kesejahteraan publik. Itu yang tidak terjadi sekarang. Anda bayangkan seorang pejabat publik pajak, dia punya penghasilan 36 miliar per tahun. Karena jadi komisaris ini, itu yang resmi dia punya, belum yang tidak resmi, yang dia ambil dari tempat-tempat lain. Petugas pajak hidup kaya raya, sementara hakim yang ada di pelosok Sulawesi Selatan gajinya 7 juta rupiah tanpa tanggungan asuransi, tanpa tanggungan pemerintah untuk pendidikannya. Kita mulai dengan ketidakadilan di republik. Petugas pajak seharusnya menghasilkan keadilan, tapi dia merampok uang kita. Hakim yang justru menghasilkan keadilan dibayar sepersekian ribu% dari petugas pajak. Di situ kita langsung lihat bahwa ada ide republik yang gagal dipelihara oleh bangsa ini. Junto Presiden Jokowi. Itu dasarnya. Jadi kalau kita ucapkan bahwa kampus fungsinya adalah mengaudit public policy yang menghasilkan kesenjangan, menghasilkan kemiskinan. Kalau kita kasih data yang kita sudah tahu berkali-kali, IQ bangsa ini cuma 70 basis point dibandingkan dengan Singapura di atas 100, Vietnam. Jadi pemerintah gagal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas statistiknya. Jadi kalau kita tanya Presiden Jokowi berhasil nggak menjalankan fungsi konstitusi? Tidak berhasil. Rata-rata itu 70%, bukan 70, dari standar 100-110. Jadi dibawa ke setara dengan simpanse. Itu datanya, bukan data saya, itu data dunia begitu. Kalau dikatakan fungsi kedua, pelihara fakir miskin, yang terjadi adalah kesenjangan yang makin tajam. 4 orang Indonesia menguasai 55% kekayaan negeri. Kalau 1 orang kaya Indonesia
sistem hukum kita yang bisa disogok, dipermainkan dari tingkat polisi sampai tingkat pusat pengadilan. Jadi saya balik lagi pada soal ini. Saya buka baju-baju supaya tidak kelihatan saya usur. Kalau kita lihat sekarang, kita bicara soal apa fungsi kampus. Fungsi kampus adalah melakukan riset dalam soal-soal yang memungkinkan kita membaca masa depan. Di dunia ini ada 3 riset dasar. Di semua kampus ternama, orang riset tentang human genome, peta DNA manusia, untuk mengetahui watak, asal-usul, jenis penyakit yang potensial dialami seseorang. Dia dilakukan riset DNA yang sudah selesai dari tahun 2000, Human Genome Project, sudah selesai. Riset kedua di bidang artificial intelligence yang memungkinkan kita untuk berpikir melampaui kapasitas otak yang diberikan oleh alam. Riset ketiga adalah di bidang big data untuk melihat tren algoritma dari perkembangan kapital, perkembangan bisnis, perkembangan politik. Kalau kita tanya sekarang, apakah pemerintah Jokowi masuk dalam riset-riset itu yang dalam fungsi kampus? Nggak ada yang kita dengar. Yang kita tahu justru yang headline hari ini adalah penundaan pemilu. Jauh betul. Fasilitas yang diberikan oleh peradaban dunia itu riset tentang proyek masa depan yang basisnya adalah ilmu pengetahuan, metodologi. Di kita yang terjadi adalah tukar tambah koalisi untuk nyari siapa calon presiden, siapa calon wapresnya. Begitu ditemukan, kita akan dengar mereka do speak DNA project, do speak artificial intelligence. Kita nggak lihat calon-calon presiden ini bicara tentang kurikulum kampus. Mana ada calon presiden bicara tentang human genome, bicara tentang artificial intelligence, bicara tentang big data? Nggak ada. Jadi terlihat bahwa politik kita itu dikerdilkan di dalam ide. Itu pentingnya kampus mengambil alih ide itu untuk diucapkan di lantang. Saya mau tahu misalnya, kalau Ganjar pernah ke sini ngomong tentang artificial intelligence, bisa nggak? Jangan-jangan yang ada memang artificialnya aja, intelijennya nggak ada. Undang Erick Thohir ngomong di sini, kita mau tahu apa dia dokter beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, maka kita mau tahu. Kan kita nggak pernah dengar Erick Thohir ikut universitas kuliah, tiba-tiba jadi dokter. Kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa? Mesti terang-terangan, bukan karena dia pejabat publik. Dan padahal kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, calon presiden Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mesti dia bunuh diri. Ya. Etika itu yang nggak ada di kita. Jadi sekali lagi, fungsi kampus adalah putting methodological first. Hanya dengan metode kita bisa menskrutinasi, membahas semua proposal publik. Saya ingin Osowa menguji presiden-presiden ini di depan kalian. Karena IQ kalian ini betul-betul luar biasa. Kalau jumlah IQ di ruangan ini saya bertambah dengan IQ yang ada di gedung DPR, bisa kembalian di sini. Karena mereka nggak bicara tentang masa depan. Mereka bicara tentang penundaan pemilu supaya gaji mereka itu tetap berlangsung walaupun tidak ada legitimasi. Jadi saya mau gambarkan compang camping republik. Kita masuk pada isu kedua. Seluruh pejabat publik di era Pak Jokowi menjelang 2024 tidak dipilih tapi diangkat, yang disebut PLT, gubernur, kepala daerah, wali kota, diangkat oleh Pak Jokowi melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri. Kan itu terjadi kan? Dasarnya apa? Ini pejabat sementara. DKI misalnya, pejabat sementara gubernur beli mobil 2 miliar. Buat apa? Buat kendaraan operasi lapangan, dia bilang. Kalau Jakarta itu nggak ada lapangan, nggak ada jalan
Di zaman Yunani namanya city state. Di situ politik diutamakan. Jadi politik mulai dari keinginan untuk membagi keadilan, bahkan tata ruangnya harus adil. Jadi politik adalah kemampuan untuk mendistribusikan keadilan sejak dari perencanaan. Itu yang kita tidak lihat di dalam sistem bernegara kita. Pak Jokowi masih ingin melanjutkan IKN. Dan Anies katakan, Anies Baswedan, calon presiden, oh ya, kita akan lanjutkan itu karena sudah ada undang-undangnya. Penjelasan macam apa yang dari calon presiden? Karena ada undang-undangnya, maka akan diteruskan. Undang-undang itu dari awal bermasalah karena tidak ada yang disebut sebagai AMDAL. Undang-undangnya aja ngaco. Presiden Jokowi memutuskan tidak IKN. Itu ada keputusan dari final. Lalu dia bilang, tolong universitas lakukan riset AMDAL. Sudah diputuskan kalau bikin riset AMDAL, apa nggak balik otaknya? Kan AMDAL itu mendahului keputusan politik, apalagi di bidang lingkungan. AMDAL disusulkan. Bagaimana kalau AMDAL itu mengatakan itu ada kerusakan lingkungan? Apa mau dibatalkan IKN? Enggak. Jadi secara metodologi memutuskan kebijakan publik tanpa riset lingkungan itu artinya seperti menempatkan kereta di depan kuda yang jalan. Jadi logika public policy yang ingin kita buka dan yang punya peran untuk membuka itu adalah kampus. Itu pentingnya kampus dibuka untuk debat politik. Tapi Pak Jokowi bilang jangan libatkan kampus untuk debat politik. Lalu di mana debat politik itu diajukan? Di bangun dangdut. Apa yang dibahas di situ? Pakai main-main tiba, lato-lato. Dan kita lihat ada kegiatan baru di sana, termasuk pejabat publik calon presiden main lato-lato. Laki-laki tolol. Saya bandingkan misalnya keadaan dunia dan tradisi riset Indonesia. Pak Jokowi mau bangun IKN, artinya ada beton ditanam di situ dengan akibat cacing pindah habitat, burung hilang, dan hutan akan dikembang. Padahal dunia lagi berupaya menjadikan ekonomi itu diasuh melalui environmental ethics. Bulan Januari yang lalu di Davos, tempat seluruh kapital dunia bertemu dengan pimpinan negara-negara maju, memutuskan bahwa era ini adalah era untuk menghormati lingkungan. Semua jenis korporasi yang tidak ramah lingkungan tidak akan dimasuki oleh investor. Dan itu yang menerangkan kenapa Elon Musk bikin kantor di Malaysia bukan di Indonesia. Sementara Pak Jokowi datang ke pabrik Elon Musk, pucuk beliau, Elon masuk ke Indonesia. Elon bilang iya, dan ternyata dia berhenti di Kuala Lumpur, bikin kantor di sini, sambil ngeliatin Indonesia. Karena ada yang tidak pastikan hukum di Indonesia, ada kerusakan lingkungan di Indonesia. Sementara Elon Musk kalau diinvestasi di tempat di mana kerusakan lingkungan, dia akan dicuri pengadilan Amerika. Oleh siapa? Oleh milenial dunia yang menganggap bahwa masa depan milenial dunia, masa depan kalian ditentukan oleh kesehatan lingkungan. Jokowi nggak paham itu, dan dia nggak paham banyak hal. Jadi kita mau ambil alih sebetulnya energi yang pernah ditinggalkan oleh pemimpin awal kita, oleh founding fathers kita. Itu berpikir. Seluruh pendiri bangsa ini adalah intelektual, kendati dia nggak punya ijazah. Ada yang punya ijazah SMA, bukan soal. Jadi di awal kemerdekaan kita dihuni oleh para pemikir yang nggak peduli dengan ijazah. Yang sekarang memimpin
bicaranya adalah sekjen PDIP. Masih itu. Saya 15 tahun mengajar, sampai sekarang saya mengajar di banyak universitas. Hanya karena sang rektor takut pada pikiran. Masa manusia takut pada pikiran? Pikiran itu adalah malaikat yang disuruh untuk menguji kejujuran, kebenaran, keadilan, kekuasaan. Kenapa takut? Berarti ada persembunyian kejahatan. Hal yang sama, kita tiba-tiba ngeri melihat bahwa ada debat panjang tentang penundaan pemilu. Lalu muncul isu bahwa sebuah partai menggugat dan diputuskan bahwa itu mesti ditunda. Mereka yang belajar hukum tahu bahwa itu ultra vires, melampaui kewenangan putusan itu. Tapi nanti akan jadi heboh, akan jadi panjang perdebatannya. Karena KPU akan banding, pakar-pakar kedaulatan negara akan disewa untuk bikin talk show supaya ribut. Begitu ribut, presiden akan bilang, karena kalian ribut, maka saya tunda pemilu, saya keluarin perpu. Dan memang motifnya adalah menunda pemilu dari awal. Dan setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Ya. Jadi teman-teman, kita balik lagi pada tema kita. Fungsi kampus adalah mengawal kebijakan publik. Dan itu bisa berlangsung di ruang kuliah maupun di jalan raya. Itu cuma momentum aja. Kekacauan-kekacauan ini yang mesti diselesaikan. Kalau enggak, kita nggak punya kesempatan untuk menghirup udara kebebasan berpikir selama 2,5 tahun ke depan. Karena akan ada penundaan. Dan penundaan itu paralel dengan pengangkatan PLT-PLT selama 2,5 tahun ke depan. Bayangin, gubernur diangkat tanpa dipilih rakyat, bupati diangkat tanpa dipilih rakyat, wali kota sama. Berapa lama? 2 minggu oke. Itu namanya pejabat sementara. Ini 2,5 tahun diangkat tanpa legitimasi. 2,5 tahun itu separuh tahun pemilu. Jadi apa tugas PLT itu? Tugas PLT adalah bawa BLT, pujuk rakyat untuk percaya bahwa penundaan pemilu tidak akan membuat dapur mereka tidak berasap. Padahal yang mesti kita bikin berasap adalah pikiran demokratis. Jadi perencanaan kejahatan itu betul-betul sempurna. Siapa yang bisa tahu itu? Ya dunia akademis. Dan ucapkan itu sebagai protes. Sekali lagi, nanti ada banyak jawab mungkin. Tapi saya mau ringkas saja bahwa kita hendak melihat pertarungan antara kampus dan kekuasaan. Itu temanya. Kita nggak tahu siapa yang menang, tapi kita harus upayakan bahwa satu saat kita percaya bahwa jumlah kualitas pikiran kita bisa memberikan kembali akal sehat kita. Jadi sekali lagi, mari kita diskusi. Kita hendak pastikan bahwa Indonesia itu adalah milik generasi yang berpikir. Dan itu janji saya untuk mengedarkan pikiran kritis ke teman-teman kita. Amdal. Sudah diputuskan kalau bikin amdal, atau nggak balik orangnya? Kan amdal itu mendahului keputusan politik, apalagi di bidang lingkungan. Tren, algoritma, dari perkembangan kapital, perkembangan bisnis, perkembangan politik. Kalau kita tanya sekarang, apakah pemerintah Jokowi masuk dalam riset-riset itu? Nah, mestinya istana merasa senang bahwa kampus mahasiswa mengganggu pikiran mereka supaya terjadi dialektika, supaya tumbuh ide baru. Itu yang terjadi. Kenapa begitu? Karena rektor-rektor universitas menghalangi pikiran kritis. Takut rektornya dipecat, takut nggak naik pangkat. Semoga pembicaraan ringkas ini bisa menimbulkan semangat baru, bukan sekedar menguji secara akademis, tapi menguji secara etis. Apakah keadilan sudah diterbitkan? Apakah kecerdasan sudah dihasilkan? Kita jawab di dalam tanya jawab itu. Terima kasih. Digunakan